Selanjutnya pantun. US, back to America. Itu mengandung susu, telur, madu, jahe. Kata Pak. Saya pakai bahasa Indonesia aja karena pemerintah daerah Pulang Pisau patut berbangga hati bahwa terhitung sejak sebulan terakhir wilayahnya didatangi dua kementerian, yakni Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari eksistensi serta atensi untuk kemajuan bumi handap habakat. juga tepuk tangan buat Pak Wagub. Betapa hebatnya Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Terima kasih ya anak-anak. Esther. Siapa? Esther. Esther. SD mana? SD Tuung 2. SD Tuung 2. Iya. Tadi bilangnya Bu Guru apa suruh sini? Nyambut Siti Nurbaya. Oh gitu ya. Iya. Apa? Di sini nyuruhnya berbaris di sini. Oh gitu ya. Iya. Sampai selesai gitu ya. Iya. Setelah Kementerian Pertanian datang ke lokasi food estate di wilayah Kecamatan Maliku, maka giliran Kecamatan Kahayan Tengah didatangi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, lengkap menyertakan Menteri Kehutanan Amerika Serikat Randy Moore. Penyambutan oleh pejabat daerah juga hadir penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani, Sekda Tony Harisinta, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, lingkup Pemkab setempat, dan yang hadir Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo. Kedatangan Menteri Pertanian dan rombongan sengaja datang guna melihat secara langsung pengembangan hasil hutan di Kalimantan Tengah, khususnya Desa Tuung yang berhasil memberi nilai positif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan berbagai program. Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta rombongan sengaja datang guna melihat secara langsung pengembangan hasil hutan di Kalimantan Tengah, khususnya Desa Tuung yang berhasil memberi nilai positif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan berbagai program. Ya, kami dari Kabupaten Pulang Pisau menyambut baik kunjungan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yang mana selama ini support dengan Kabupaten Pulang Pisau beberapa desa, khususnya pada hari ini Desa Tuung, yang mana di Desa Tuung ini lebih kepada pengelola LPHD-nya ya. Artinya ini juga tidak lepas dari kepala desanya yang mampu menggerakkan masyarakatnya dalam hal mengelola hutan, sehingga di tahun 2023 di Kahayan Tengah khususnya tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Ya, ini sebagai pilot project dari desa di Kabupaten Pulang Pisau, harapannya nantinya baik itu kepala desa mampu mengimbaskan juga praktik-praktik baiknya kepada desa-desa yang ada di Kahayan Tengah, tidak hanya Kahayan Tengah saja, tetapi dari 7 kecamatan di desa di 7 kecamatan lainnya di Kabupaten Pulang Pisau, bisa seperti Desa Tuung dan desa-desa yang lain. Nunu Andriani selaku penjabat Bupati Pulang Pisau menyambut dengan gembira bahwa Pulang Pisau dijadikan pilot proyek pemanfaatan hasil hutan serta berbagai inovasi untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat yang patut dicontoh oleh desa-desa lainnya di Kabupaten Pulang Pisau. Tidak saja melihat program inovasi pemanfaatan potensi desa, namun satu persatu rombongan merasakan hasil yang didapat dari olah potensi desa, sekaligus memberikan gambaran penting bahwa kebakaran hutan dan lahan di Pulang Pisau berhasil dikendalikan oleh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Oke. Enak sekali. Very good. Buenak. Tisunya Mbak. Mbak, tisunya.
So there are 100 stup over here. Just 100? Yes. Wow. And then, also big. There are two, and they already have income. They already harvest. So when babies, You want to try? This is okay. This is not yet. It's not yet.
antaranya budidaya madu kalulut yang sudah kita rasakan tadi madunya, dan madu itu mengandung ekstra ekstra melebihi dari STMJ lah Bu, istilahnya gitu ya. Itu mengandung susu, telur, madu, jahe. Kata Pak Kades di sini kalau merasakan madunya itu nanti pasti akan kembali minta lagi gitu Bu. Nah kemudian juga tadi ada kegiatan beberapa hasil yang didapatkan dari sekitar perhutanan sosial wilayah ini, diantaranya adalah budidaya tanaman purun. Tanaman purun tadi ini bisa dijadikan, dimanfaatkan untuk bahan untuk sedotan, ya minuman untuk penyedot itu ya. Kemudian ini juga sudah menghasilkan cukup besar bagi peningkatan usaha kecil mikro menengah masyarakat di daerah ini, khususnya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Karena kami mendengar juga Pulang Pisau ini sebagai salah satu daerah penghasil purun yang diolah, kemudian ini menjadi bahan bermanfaat ekonomis bagi masyarakat, dan sudah banyak ini sudah dipasarkan ke seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Tengah maupun secara nasional. Nah kemudian pada kesempatan yang baik ini Bu Menteri dan bapak-bapak yang dari Kementerian Kehutanan Amerika Serikat, kami ingin sedikit cerita. Dulu beberapa tahun yang lalu kami juga pernah mengunjungi bersama dengan Pak Alu Dohong, Pak Wamen, waktu saat di BRG, pernah berkunjung ke Amerika Serikat, diundang oleh juga US Forest dalam rangka untuk melihat iklim untuk kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sana kami juga berkunjung ke Arizona University. Kami juga bersama dengan Profesor Larry yang kami juga berada di Washington DC, kemudian kami di Arizona, kemudian ke Flagstaff, kemudian sampai ke Phoenix, kemudian juga sampai ke San Francisco Bu. Jadi setengah bulan kita melihat bagaimana proses penanganan kebakaran hutan di daerah Amerika. Dan alhamdulillah kami bersyukur banyak pengalaman yang kita dapatkan, sehingga pada saat saya menjadi kepala daerah di wilayah ini, menjadi bupati, itu sudah ada perbandingan yang bisa kita lakukan bagaimana proses penanganan karhutla di saat itu. About the community village forest here, this is part of the strategy of the sustainable forest management, and also with the community participation, especially for the fire. And the second, vice governor with a vice minister invited by USFS to come to San Francisco and also in Arizona to learn about the conflict because there is an agency of the conflict, and also how learn about the forest fire management over there during the dry season. And then we feel that the government of Indonesia, we have agrarian reform through social forestry, with giving trust to the community to manage their forests. And then in the year of 2019, the decision decree of the social forestry given to them, to the villager. This is about 100 to 2,097 hectares for 35 years period. This is actually belong to the state forest, and then now completely managed by the community. And then the Borneo Nature Foundation, this is my friend and also best friend, because Ibu Nona, work together with the community, especially to do three things. The one is about institutional strengthening. This is about farmer group, how to divine like a right and justice of the community, communities, and also how to establish like a forest management unit and alternative income, as you see here in this area. So after 2019, we work together with Peatland and Mangrove Agency, and also with
watershed and restoration forest DG. This is especially restoration for the 1,297 hectares. Now, by now, as you see here in the Lancet cover, 80% of the area already covered. This is give a big hand to them, to the community. And then this is also the role of the community. They create by themselves like a fire voluntary, community fire voluntary. This is MPA. MPA adalah Masyarakat Peduli Api. Consists of 60 member of the village forest farmer. And then their role, of course, this is like a forest patrol. When the fire occur, then they immediately suppress. Yeah, with the tool. This is provided by the DG of the climate change. Our strategy, because of the forest cover now is almost completely, 80%. Yeah, 80%. Our strategy is, how to create the livelihood outside of the forest boundary, as you see here, like like a silvopasture. This is with the pig, and then honey bee, and you see here also with silvofisheries. Maybe later on you will see about so many pond for the catfish. Yeah, this is very useful for the restaurant in Palangkaraya. Yeah, this is the system of village forest in Tuwung in Pulang Pisau district of Central Kalimantan. So we do hope in the future, this is again if because of there is an additionality of the carbon because of the restoration, the carbon can be calculated. Then this is will contribute for the NDC, the nationally determined contribution for the volume. Then we do hope also this is like a bonus or incentive, incentive. If there is a result-based payment or carbon trading, of course the community can be involved in that process. As we are now in the location of Forest Management Unit of Kahayan Tengah. As you know that this Forest Management Unit is established to improve forest governance in Indonesia in the context of improving institutional arrangement in forest management. In Central Kalimantan, actually we have forest management unit in the production forest areas and protection forest areas. Central Kalimantan have 3.7 million hectares of production of forest areas and around 3.2 million hectares of limited production forest areas. I was sharing with the minister in the van that I'm taking what I am learning back to the U.S., back to America. Because I think that it's so impressive. And as I walked through the village here, and as I saw how you were taking products from your local area and making it sustainable, that is what we would call success. And while you may not be exactly where you want to be, I want you to know that you are down that road to being fully successful, and just feel good about what you're able to do, because I certainly do. And again, just thank you for the opportunity to be here and to witness what you're doing. And I appreciate the opportunity. DG, thank you very much. Selanjutnya pantun. Can learn from each other. That it's a true partnership when you share experiences and you come away with it both having benefit. That's the idea of collaboration. So I look forward to not only the collaboration that has happened over 75 years together between the United States government and Indonesia,
but the collaborations that will happen for the next 75 years. And I know that working together with Ibu Menteri and the team at KLHK, the U.S. Forest Service, USAID, and the U.S. State Department, there is much more work we can do together. Thank you so much for also having me join you. And yes, I'll use a pantun. Mohon maaf for the KLHK staff. You may have heard this one already, but this is for... I'm working on it. Saya pakai bahasa Indonesia aja karena saya ingin menyampaikan justru kepada masyarakat. Hari ini dan nanti habis ini kita mau ke Sebangau. Kita mengajak kawan-kawan tim dari Amerika. Kalau Pak Randy ini kira-kira Menteri Kehutanan gitulah kalau di Amerikanya. Pak Jeff ini Direktur untuk kerjasama kerjasama Amerika untuk internasional dan untuk Indonesia. Apa yang penting dari kunjungan beliau ini adalah membuktikan bahwa Pulang Pisau termasuk atau yang paling utama berhasil mengatasi persoalan kebakaran hutan. Tahun 2015, sejak bulan September sampai dengan akhir November, saya mendampingi Bapak Presiden bolak-balik lewat jalanan ini bersama waktu itu Pak Bupati, Pak Edi yang sekarang adalah Pak Wagub. Waktu itu jalan di mobil yang kelihatan mungkin hanya 3 meter, kadang 2 meter. Saya celingak-celinguk jadi masyarakatnya di mana ya? Tengok saya. Kadang kelihatan juga yang pada duduk di pinggir jalan, tapi saya melihat ada kesenduan, ada persoalan karena hampir 3 bulan bolak-balik itu asapnya penuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya di sini ya, kalau itu di Riau gawat, di Kalimantan Selatan gawat, di Kalimantan Barat, di Sumsel apalagi, di Jambi, wah luar biasa beratnya. Dan kecaman internasional juga pada akhir 2015 itu juga sangat dahsyat. Dan saya berterima kasih hari ini juga bisa dikunjungi oleh kawan-kawan dari Amerika Serikat untuk melihat betapa serius kita mengatasi dari kesulitan menjadi keberhasilan. Saya yakin ini pasti karena pemerintah daerah dan karena masyarakat. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan kepada Pemda. Dan yang penting adalah ini bukti nyata yang akan dibawa oleh Pak Randy dan Pak Jeff dan kawan-kawan dari Amerika Serikat. Ini loh, orang Indonesia tuh kerja. Ya, seneng nggak Bapak Ibu didatangi oleh Menteri Kehutanan Amerika? Seneng dong, walaupun tadi bahasa Inggris semua, ya udahlah dapat 5% aja udah lumayan. Tadi ada yang ada bahasa Indonesianya kan? Nah, tapi apa yang penting? Yang penting adalah dari LPHD Tuwung Kabupaten Pulang Pisau dan dari KPHL Gerbang Barito 9 kita bekerja dan sukses untuk Indonesia dan untuk global. Terima kasih masyarakat, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Ibu Bupati, terima kasih banyak, terima kasih kalau Pak Wagub ini rasanya udah 10 tahun dia bareng-bareng kerja bareng saya ya, terima kasih banget. Kalimantan Tengah tuh memang sesuatu, memang hebat dan di sini ternyata bukti kehebatannya sekarang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung ke sana ya. Dermaga.
Yuk. Ini doorstop ya? Ya, Pak Menteri. Pak Randy. Iya, kita kedatangan US Forest Service Chief dari Amerika, dan nggak sembarangan ya kalau dari Amerika itu ke Indonesia ya. Kita baru tanda tangan MOU kerja bersama untuk social forestry, penyuluhan, manajemen hutan yang sustainable dan lain-lain. Dan memang kebiasaan kami untuk kita memperlihatkan bukti lapangan, sebab itu sangat penting karena kan mereka harus lihat baru dia percaya gitu ya. Kemudian kenapa dipilih Kalimantan Tengah? Karena untuk konteks kerja bersama USFS ini best practices-nya itu paling baik. Kenapa? Sistem penanganan kehutanan kita dulu belajar dari Amerika, di mana orang nggak bisa masuk, istilahnya nyamuk nggak boleh mati, ranting nggak boleh patah. Itu jadi agak kejam ya. Nah, terus setelah 2015 dengan arahan Bapak Presiden dan juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi, maka kita melakukan penyesuaian. Jadi akses perhutanan sosialnya kita perkuat. Tadi saya juga udah ceritain ke Pak Randy, dan kalau tidak harus dikasih akses terus masyarakatnya gimana? Masa kayak gitu doang gitu ya? Maka difasilitasi. Itu Pak Presiden selalu tekankan pada saya, jangan sampai masyarakat hanya dikasih akses, tapi juga harus diberi fasilitasinya, pengetahuannya, kelembagaannya, kemudian termasuk finansialnya untuk mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Saya seneng banget sekarang lihat masyarakatnya juga cerah-cerah ya, cantik-cantik lagi. Cerah dibandingin dengan tahun 2015, saya 2-3 bulan sama Pak Presiden bolak-balik ke sini hampir tiap minggu loh. Baik Bu, tadi isu juga kebakaran lahan, deforestasi juga diangkat oleh Ibu dalam sambutan tadi bahwa salah satu tunjukkan bahwa ini keberhasilan. Iya, kebakaran hutan itu kan memang yang selalu dari tahun ke tahun jadi serem buat Indonesia karena kita dianggap mengganggu Singapura dan Malaysia. Dan itu selalu dibahas secara internasional juga. Saya kepepet abis tuh pada diskusi-diskusi selama tahun 2015-2016. Tapi 2016 kita mulai kerja, 2017 mulai baik, 2018 kelihatan hasilnya, pengakuan internasionalnya lalu banyak. That's why Pak Randy Moore saya ajak lihat bukti di lapangannya, hasil kerjanya. Kita minta Pak Randy ngomong ya. Boleh nggak Bu, ini sebagai juga salah satu jawaban atas isu-isu yang beredar bahwa deforestasi Indonesia cukup tinggi di sini. Salah, itu salah. Tahu nggak? Salahnya saya mesti kasih tahu ya. Tadi saya terangkan juga ke Pak Randy dan Pak Justin di mobil bahwa Global Forest Watch yang dipuja-puja itu, metodologinya itu sedang kita telaah bersama-sama. Saya sejak 2017 itu sudah mengikuti itu. Pertanyaannya kenapa dia bilang deforestasi kita sampai jutaan, padahal faktanya enggak. Akhirnya saya bilang ayo kita lihat metodenya. Tahu nggak metodenya yang dipakai apa? Metode yang dipakai adalah tree cover loss. Artinya setiap pohon yang jatuh itu dianggap deforestasi. Terus saya bilang, nggak, itu satu. Kedua, dia hanya interpretasi dari satelit. Saya ini dulu sekolah gitu ya tentang itu. Nggak bisa kalau nggak dicek di lapangannya. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau ada halaman rumah orang, di pinggir sumur ada pohon kelapa, jatuh, itu emang deforestasi. Saya bilang kamu mesti lihat dulu value sistemnya di Indonesia seperti apa. Kalau rumah-rumah transmigrasi 3/4 hektar, itu pohonannya memang punya dia. Masa dia ngerubah pohonnya, ganti apanya, terus jadi deforestasi. Nah ini yang kita sedang kerjakan. Kemudian kalau kan dibilang bahwa kami pakai peta Global Forest Watch internasional, dia petanya pakai engine loh.
pakai mesin, nggak pakai periksa lapangannya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya bilang oke, kalau gitu kita lihat mana yang kamu bilang hutan primer. Ayo kita cek di lapangan. Tahu nggak apa waktu ada di lapangannya? Pohon pisang. Karena apa? Karena di satelit warnanya sama, hijaunya gelap, pohonnya kasar. Itu kalau asumsi itu pasti hutan, asumsi. Tapi kan di lapangannya enggak gitu. Nah, bayangin ya, dari tahun 2017 kita heboh aja soal gituan sama WRI Indonesia. Dan mereka waktu saya tanyain selalu jawabnya itu tergantung internasional. Daripada capek-capek kita ngomong aja sama internasionalnya. Di Amerika, di Washington diajak ngomong sama saya undang ke Jakarta, ayo lihat barangnya. Tapi waktu itu saya ngajaknya ke Riau. Jadi kan Riau sama Kalteng sama lah jagoannya. Dulu jagoan kebakaran, tapi sekarang udah jago-jago semua ngeberesinnya. Apa sih Bu yang ingin dibawa masuk dari kerjasama Amerika ini untuk LHK begini. Sharing knowledge ya. Yang pasti Amerika kan negara adidaya. Dan kita juga pada waktu manajemen kehutanannya berjalan, kita kan banyak pakai normanya Amerika. Yang saya bilang ranting nggak boleh patah, nyamuk nggak boleh mati, itu di Amerika agak kejam dulu tuh. Nah, dia juga punya taman nasional yang bagus-bagus, kita belajar juga. Nah, baru kemudian itu tahun berapa, udah lama banget, tahun 67, 70-an kali udah belajar kita. Nah, sekarang saya bilang sama dia, ini kita sekarang memodifikasi, nggak bisa lagi kita bilang karena Indonesia masyarakatnya banyak di dalam hutan. Nah, jadi kita saling belajar. Tadi Pak Randi bilang bahwa sekarang juga kami perlu belajar dari Indonesia karena you take something then I will take back katanya gitu. Jadi Pak Randi bilang, aku juga mesti belajar juga cara kalian memodifikasi gitu. Saya bilang ya harus, sebab 25.000 desa kita di antara 82.000 desa ada di hutan, di sekitar hutan juga gitu. Pak Randy, will you say something? Your response. Yes, it was a great opportunity for my new friend, Minister Nabaya, to actually invite me out to look at how we have been sharing knowledge with each other and to see how that knowledge is translated into communities coming together to sustain itself, using the resources within its boundaries in a sustainable way for future use. And we like to call that success, and that's global success. And to be able to look at how social forestry and community forest is being used here in Indonesia, it's a real testament to the value of partnership between our two countries. And so I'm leaving here full of hope and joy and happiness to see how the exchange of knowledge can benefit both of us, because we're going to be taking back a lot of what we have been learning here to see how you've been using that. It says that we have room to grow as well, and we're going to take advantage of this opportunity and grow America in a much bigger way, stronger way in community forestry. Okay, maybe you can take prepare a plan for the next level after this. I'm not sure I understand. But what is your plan after this? As Chief of the U.S. Forest Service, my plan now is to go back, talk with my staff about what we're seeing between our two countries, and to look to see how we can further the relationship that we have between our two countries. And so working with our sister agencies like USAID, the State Department, gives us an opportunity to expand how we are working as partners here in Indonesia. Oke, makasih banyak ya.
Nah.